Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Tasya Nika Namayanti akan menjelaskan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel materi SMA kelas 10. Yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, kita perlu mengetahui kompetensi dasar pada materi ini. Yang pertama, 3.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian indikator pencapaian. Yang pertama itu ada menjelaskan konsep persamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Yang kedua menjelaskan konsep pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel. Ketiga, memecahkan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Sebelum masuk ke materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, apakah kalian mengetahui bagaimana konsep nilai mutlak? Seperti apa konsep nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu pengertiannya apa? Nah, konsep nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, nilai mutlak dari suatu bilangan X ditulis dengan mutlak X dan didefinisikan mutlak X didefinisikan X jika X lebih besar dari sama dengan 0. Mutlak X bernilai min X jika X kurang dari 0. Nah, misalkan di sini ada mutlak X sama dengan 4. Jika kita ilustrasikan ke dalam garis bilangan, mutlak X sama dengan 4 adalah jarak dari titik 0 ke titik 4 sejauh 4 satuan. Sedangkan mutlak min X sama dengan 4 adalah jarak dari titik 0 ke titik min 4 sejauh 4 satuan. Nilai mutlak dari sebuah bilangan dapat diartikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik 0 pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Intinya nilai mutlak itu pasti positif. Tapi di dalam tanda nilai mutlak ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Berdasarkan definisi tersebut terlihat bahwa nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Berikut akan digambar grafik dari fungsi fx bernilai x jika x lebih besar dari sama dengan 0. Fx bernilai min x jika x kurang dari 0. Yang pertama itu membuat tabel untuk menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili grafik tersebut. Misalnya x itu min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian fx-nya itu nilai mutlak dari x, yaitu 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dicari x, y-nya. X, y-nya itu tinggal x, y. Min 5,5, min 4,4, min 3,3, min 2,2, min 1,1, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, dan 5,5. Selanjutnya, menyajikan titik-titik yang diperoleh pada tabel tadi ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini adalah titik-titik tadi pada tabel jika disajikan ke dalam koordinat kartesius. Jadi grafiknya seperti ini. 1,1 letaknya di sini, 2,2 di sini, 3,3 di sini, 4,4 di sini, dan seterusnya. Nah, sekarang masuk ke persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya ini ada dua cara. Yang pertama, menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, tadi kan sudah dibahas definisi nilai mutlak sebelumnya. Misalkan diketahui persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, yaitu mutlak x min p sama dengan q, maka untuk menyelesaikannya digunakan definisi nilai mutlak sebagai berikut. Mutlak x min p bernilai x min p untuk x lebih besar dari sama dengan p, bernilai min x plus p untuk x kurang dari p.
sifat-sifat persamaan nilai mutlak untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0. Yang A, jika mutlak A plus B sama dengan C, dengan C lebih besar dari sama dengan 0, berlaku salah satu sifat berikut. Yang pertama itu AX plus B sama dengan C untuk X lebih besar dari sama dengan min B per A. Yang kedua, min AX plus B sama dengan C untuk X kurang dari min B per A. Yang B, jika mutlak AX plus B sama dengan C kurang dari 0, tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan mutlak AX plus B sama dengan C. Kemudian sifat persamaan nilai mutlak. Yang pertama, mutlak X lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Yang ketiga, mutlak X min Y sama dengan mutlak Y min X. Yang keempat, mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kelima, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam, mutlak XY sama dengan mutlak X kali mutlak Y. Yang ketujuh, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Yang kedelapan, mutlak X plus minus Y kuadrat sama dengan X plus minus Y kuadrat. Kemudian, contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan X min 5, mutlak X min 5 sama dengan 2. Penyelesaiannya. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Menggunakan definisi nilai mutlak, sehingga diperoleh mutlak X min 5 sama dengan X min 5 untuk X lebih besar dari sama dengan 5, dan min X plus 5 untuk X kurang dari 5. Sehingga, untuk X kurang dari 5, kemudian diperoleh min X plus 5 sama dengan 2, min X sama dengan min 3, X sama dengan 3. Hasilnya X itu sama dengan 3, memenuhi, karena X sama dengan 3 berada pada domain X kurang dari 5. Untuk X lebih besar dari sama dengan 5, X min 5 sama dengan 2, X sama dengan 7. Memenuhi, karena X sama dengan 7 berada pada domain X lebih besar dari sama dengan 5. Jadi, nilai X yang memenuhi adalah 3 dan 7. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X plus 1 plus 2X sama dengan 7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Masih dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk X lebih besar dari sama dengan min 1, persamaan nilai mutlak dapat ditulis X plus 1 plus 2X sama dengan 7. 3X sama dengan 7 min 1, 3X sama dengan 6, X sama dengan 2. Terpenuhi karena batasan lebih besar dari sama dengan min 1. Untuk X kurang dari min 1, persamaan dapat ditulis min X plus 1 plus 2X sama dengan 7, min X min 1 plus 2X sama dengan 7, X sama dengan 7 plus 1, X sama dengan 8. Tidak terpenuhi karena batasan kurang dari min 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Misal 2 dimasukkan ke dalam X, berarti mutlaknya itu 2 plus 1, kan mutlak 3, ditambah 2 dikali 2, 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, itu memenuhi, tapi kalau 8 tidak memenuhi. Kita menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel yang kedua, yaitu menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Sifat-sifat persamaan nilai mutlak yang ada di subbab 1 tadi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Misal di sini contoh soal, tentukan nilai X yang memenuhi mutlak X plus 2 sama dengan X plus 7 sama dengan 2. Nah, cara penyelesaiannya itu menggunakan sifat akar X kuadrat. Jadi, yang di dalam tanda nilai mutlak itu diakarkan dan dikuadratkan gitu. Jadi di sini itu akar X plus 7 kuadrat sama dengan 2. X plus 7 kuadrat sama dengan 2 kuadrat. X plus 7 kuadrat min 2 kuadrat sama dengan 0. 2 kuadrat dipindah ruaskan ke kiri. Kemudian X plus 7 plus 2 dikali X plus 7 min 2 sama dengan 0. X plus 9 kali X plus 5 sama dengan 0. Diperoleh nilai X sama dengan min 9 atau X sama dengan min 5. Jadi nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 9 dan X sama dengan min 5.
Kemudian sekarang masuk pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dapat diselesaikan dengan cara yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak seperti tadi, yang kedua menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Mutlak X bernilai X untuk X lebih besar dari sama dengan 0. Mutlak X bernilai min X untuk X kurang dari 0. Untuk setiap A, X bilangan real berlaku sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. A, jika A lebih besar dari sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, nilai min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang B, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan. C, jika mutlak X lebih besar dari sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Yang kedua, menggunakan sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Langkah-langkahnya itu, yang pertama, ingat bahwa mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Yang kedua, menentukan pembuat 0. Yang ketiga, meletakkan pembuat 0 dan tanda pada garis bilangan. Jadi nanti kalau udah ketemu itu dibuat garis bilangan. Yang D, menentukan interval penyelesaian. Kemudian, menuliskan kembali interval penyelesaian. Misalkan di sini contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3x plus 2 kurang dari sama dengan 4. Penyelesaiannya yaitu ini menggunakan sifat yang kedua, mengkuadratkan. 3x plus 2 kuadrat kurang dari sama dengan 4 kuadrat. 3x plus 2 kuadrat min 4 kuadrat kurang dari sama dengan 0. 3x plus 2 plus 4 dikali 3x plus 2 min 4 kurang dari sama dengan 0. 3x plus 6 kali 3x min 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian jikalau dibuat garis bilangan maka akan seperti ini. Min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Nah, kemudian ini ada latihan soal, bisa kalian coba untuk latihan supaya lebih paham. Ada 3 soal. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.